Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwah sekalian dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah SWT. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid, di antara masjid-masjid Allah, di dalam majelis yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi majelis ini dan menjadikan majelis ini sarana yang bisa menambah keimanan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih dan juga jazahumullahu khairan kepada setiap ikhwah yang telah berusaha untuk membantu terlaksananya kajian pada malam hari ini. Semoga Allah SWT membalas mereka dengan kebaikan dan memberkahi ilmu dan juga amalan mereka semuanya. Kemudian nashkurukum jami'an. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada antum semuanya yang telah menghadiri majelis ini dengan kesibukan masing-masing dari antum. Namun antum sempatkan untuk bisa menghadiri majelis ini dengan tujuan untuk menyambung tali ukhuwah di antara kita dan saling menasihati di antara kita, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah engkau memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah, materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah diketahui, adalah materi yang mulia tentang perkara yang yahummu kulla muslim. Ya, sesuatu yang penting diketahui oleh setiap muslim dan juga muslimah, yaitu tentang mengetahui atau bagaimana cara menjadi hamba Allah yang mulia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya maqamul ubudiyah, maqam penghambaan kepada Allah, ini adalah maqamun azim. Ini adalah kedudukan yang besar dan agung, dan cukuplah menunjukkan tentang besarnya dan ketinggian derajat hamba di antara hamba-hamba Allah. Allah SWT mensifati
afdalul khalq. Allah SWT mensifati manusia yang paling afdal, sayyidul bashar, pemuka manusia, itu Nabi Muhammad SAW dengan sifat ubudiyah, yaitu disifati dengan hamba Allah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan kedudukan ini. Dan di dalam Al-Quran berapa kali Allah SWT mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat al-ubudiyah, sebagaimana firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Apabila kalian ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin, maka adalah kalian mendatangkan satu surat yang semisal. Demikian pula firman Allah azza wa jalla di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah SWT mengatakan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Maha suci atau segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu menurunkan kepada Muhammad SAW Al-Quran. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullah yad'uh, dan sesungguhnya ketika berdiri Abdullah, itu Nabi Muhammad SAW, yad'uhu, beliau dalam keadaan berdoa kepada Allah. Ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya Nabi Muhammad SAW dengan sifat ubudiyah. Dan ini menunjukkan tentang tingginya maqam al-ubudiyah di dalam Islam. Adapun di dalam hadis, maka Nabi SAW mengatakan, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah abdullahi wa rasuluhu, aku adalah seorang hamba Allah dan juga seorang rasulnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya gelar al-ubudiyah, maqam al-ubudiyah, ini adalah maqam yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Oleh karena itu, semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semakin seseorang jauh dari penghambaan kepada Allah, maka akan semakin rendah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin jauh seseorang dari penghambaan kepada Allah, maka akan semakin rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ubudiyah terwujud dengan mewujudkan kesempurnaan mahabbah kepada Allah dan juga kesempurnaan merendahkan diri di hadapan Allah. Seseorang menjadi sempurna penghambaannya kepada Allah apabila dia mewujudkan dua sifat ini dalam dirinya. Yang pertama, dia mewujudkan kesempurnaan kecintaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan kesempurnaan at-tadallul lillahi ta'ala, yaitu merendahkan dirinya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-ubudiyah secara bahasa,
Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca beberapa sifat ibadur rahman, beberapa sifat hamba-hamba Allah SWT yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sesuai dengan waktu yang dimudahkan bagi kita. Insyaallah akan kita membaca bersama dan kita dengarkan bersama apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan. Dan alhamdulillah tadi telah dibaca ayat-ayat tersebut di dalam salat Isya. Meskipun saya terlambat datangnya, tapi sempat tadi ya mendengar imam membaca ayat-ayat tersebut, wafaqahullah. Maka insyaallah akan kita berikan penjelasan sedikit tentang ayat-ayat tersebut, dan kebanyakan adalah ayat-ayat yang jelas ya, yang insyaallah bisa dipahami dengan mudah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah memudahkan saya sebagai pembicara pada kesempatan kali ini. Dan di depan saya yakin banyak para asatidzah al-fudhala ya, yang tentunya mereka lebih mendahului di dalam ilmu dan juga di dalam dakwah. Dan di depan kita juga para tullabul ilm ya, para penuntut ilmu, dan juga para santri yang insyaallah hal yang seperti ini mungkin bukan yang pertama kali mereka dengarkan. Tapi sekali lagi yang namanya tadzkir ya, insyaallah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita akan mendengar terlebih dahulu pembacaan ayat ini dari Al-Akh ya. Insyaallah beliau akan membaca terlebih dahulu surat yang akan kita jelaskan, ayat yang akan kita jelaskan. Kemudian insyaallah kita akan berikan ya penjelasan ya sedikit. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hasbuk. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, yaitu surat Al-Furqan, menyebutkan beberapa sifat ibadur rahman, yaitu beberapa sifat hamba-hamba Allah. Dan kita mempelajari sifat-sifat tersebut dan mengilmui, tentunya tujuan utamanya adalah ingin mewujudkan dan mempraktekkan sifat tersebut di dalam diri kita. Maka saya mengajak diri saya sendiri sebelum yang lain, dan juga ikhwah yang ada di depan saya maupun yang tidak di depan saya secara langsung ya, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan. Maka niat di dalam diri kita mendengar ayat-ayat ini yang isinya adalah sifat-sifat para hamba-hamba Allah, tujuannya adalah ingin mempraktekkan dan mewujudkan sifat tersebut di dalam diri kita. Allah mengatakan wa ibadur rahman, dan para hamba Allah, para hamba ar-Rahman. Al-ubudiyah ya terbagi menjadi dua. Ada ubudiyah ammah, dan di sana ada ubudiyah khassah. Di sana ada penghambaan yang sifatnya umum, dan di sana ada penghambaan yang sifatnya khusus. Penghambaan yang sifatnya umum artinya seluruh makhluk mereka adalah hamba Allah.
diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diatur oleh Allah, yang muslim maupun yang kafir, yang taat maupun yang bermaksiat, maka mereka masuk di dalam penghambaan yang umum, yaitu diciptakan oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah, diatur oleh Allah, dan semuanya di bawah takdir Allah. Ya, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penghambaan yang umum. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Tidaklah semua yang ada di langit maupun yang di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai abdan, sebagai seorang hamba. Dan hamba di sini maksudnya adalah penghambaan secara umum, kulluhum marbubuna lillah. Semuanya diatur oleh Allah, baik yang muslim maupun yang kafir. Dan di sana ada penghambaan secara khusus. Dan penghambaan secara khusus di sini hanya dimiliki oleh wali-wali Allah Azza wa Jalla, seperti para nabi, orang-orang yang saleh, ya, siddiqun, para syuhada, dan juga kaum muslimin secara umum. Maka mereka memiliki al-ubudiyah al-khassah, penghambaan yang khusus, ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Baik, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah yang kedua, yaitu penghambaan secara khusus yang mereka memiliki sifat-sifat yang insyaallah akan disebutkan di dalam ayat-ayat berikutnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ini adalah sifat yang pertama di antara sifat hamba-hamba Allah. Yang pertama adalah mereka berjalan di atas bumi dalam keadaan haunan. Jadi maksud dengan haunan adalah mutawadhi'ina lillah. Mereka adalah orang yang apabila berjalan di atas bumi, mereka berjalan dalam keadaan tawadhu', merendahkan diri kepada Allah dan merendahkan hati mereka sesama manusia. Ini adalah sifat yang pertama di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka dalam keadaan merendahkan dirinya kepada Allah dan tidak menyombongkan diri mereka kepada manusia, menganggap dia lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain, atau menganggap remeh orang lain. Maka seorang hamba Allah jauh dirinya dari takabbur kepada manusia yang lain. Kenapa dia memiliki sifat ini? Karena Allah SWT mencintai sifat tawadhu'. Jadi seorang hamba Allah, dia mendahulukan keridhaan Allah di atas hawa nafsunya. Apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah itu yang dia dahulukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai tawadhu'. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang merendahkan hatinya lillah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengangkat dirinya. Karena Allah mencintai tawadhu' dan tidak mencintai orang yang takabbur kepada manusia, maka seorang hamba Allah ikut apa yang diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha dan tidak suka dengan takabbur kepada manusia, maka dia tidak melakukannya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin
min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya mithqalu dzarrah. Meskipun hanya sebesar dzarrah. Ini maksud dengan dzarrah adalah semut yang kecil. Ini maksud dengan dzarrah menurut orang Arab adalah semut yang kecil. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kesombongan di sini adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Artinya mengetahui sebuah kebenaran kemudian dia menolak kebenaran tersebut karena sombong. Mungkin karena yang menyampaikan adalah yang lebih muda, atau karena sudah terlanjur berbicara yang salah, kemudian dia menolak kebenaran tersebut. Maka ini adalah termasuk kibr yang madhmum, yang tercela. Atau yang kedua, termasuk sombong adalah meremehkan manusia yang lain. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifat kibr ini adalah sifat yang tercela dan tidak boleh bersifat dengan sifat ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Di antara nama Allah adalah Mutakabbir. Tidak boleh seorang makhluk memiliki sifat kibr ini. Seorang hamba Allah maka dia berusaha untuk bersifat dengan sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu merendahkan diri kepada manusia, merendahkan hati kepada manusia. Sifat yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ini adalah sifat yang pertama di antara hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah yang hak, dia tidak menyombongkan diri kepada manusia. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Yang kedua, apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil. Yang dimaksud dengan orang-orang jahil di sini adalah orang-orang yang berbicara tidak baik kepada dirinya, menjahili dirinya dengan celaan, dengan hinaan, atau menggelari dengan gelar-gelar yang tidak baik. Maka seorang hamba Allah terkadang mendapatkan ujian ini, ya, bertemu dengan seseorang yang jahil, kemudian mencela dirinya, mengucapkan kepada dirinya ucapan yang tidak menyenangkan dan menyakitkan hati. Bagaimana sikap seorang hamba Allah yang hak, yang hakiki apabila dia dicela oleh manusia yang lain? Sekali lagi, maka dia kembali kepada keridhaan Allah dan juga kecintaan Allah. Apa yang Allah inginkan dalam keadaan demikian? Karena dia adalah seorang hamba Allah. Dia bukan hamba hawa nafsunya. Dia bukan budak hawa nafsunya, tetapi dia adalah budak Allah. Dia adalah hamba Allah, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Maka dalam keadaan demikian, ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila ada orang yang menjahili dia, maka seorang hamba Allah dia mengucapkan salaman. Ini dimaksud dengan qalu salaman, maksudnya mereka mengucapkan ucapan yang selamat dari dosa. Mengucapkan ucapan yang selamat dari dosa. Apa yang selamat dari dosa? Di antaranya adalah membalas celaan tersebut dengan celaan. Membalas celaan tersebut dengan celaan. Umpatan dengan umpatan. Maka ini tidak dilakukan oleh seorang hamba Allah. Ya, tetapi dia mengucapkan ucapan yang selamat ucapan tersebut dari dosa.
mungkin dia membalas dengan ucapan yang lembut, ya, tidak dibalas dengan cacian dan juga umpatan yang serupa dan dosa yang serupa. Atau dia tidak membalas dengan ucapan tetapi dengan diam, seandainya dia merasa bahwasanya dia tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Maka seorang hamba Allah apabila dia bisa mengucapkan ucapan yang baik ketika dijahili oleh orang lain, maka dia ucapkan. Ya. Tapi kalau dia merasa tidak mampu dan takut apabila berbicara dengan yang justru di dalamnya ada dosa, maka dia apa? Maka dia diam. Ya, maka dia diam. Auliyasmut, maka hendaklah dia diam. Ya. Ini adalah sifat seorang hamba Allah. Ya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya karena direndahkan oleh orang lain dengan ucapan, kemudian dia ganti membalasnya, atau dengan marah yang berlebihan. Tapi dia berusaha untuk mencari ridha Allah di dalam masalah ini, imma dengan membalas dengan ucapan yang baik, ya, salaman, atau dia diam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, menjelaskan kepada kita bagaimana seandainya kita dicela oleh orang lain. Ya, beliau mengatakan di dalam syairnya, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kama yamutu." Beliau mengatakan rahimahullah, apabila seorang yang jahil mencela dirimu, berbicara dan dia mencela dirimu, fala tujibhu, maka janganlah engkau jawab. Jadi kalau ada orang yang mencela kita, menghinakan kita, maka jangan engkau jawab. Kemudian beliau mengatakan, fa khairun min ijabatihi sukut, maka sebaik-baik, ya, jawaban bagi dia adalah diam. Maka sebaik-baik jawaban bagi dia, bagi orang yang jahil tersebut adalah apa? Adalah diam. Kita diamkan saja. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, kalau engkau menjawab dengan ucapan farajta anhu, maka justru engkau melapangkan dia. Karena orang yang mencela itu biasanya dia berangan-angan supaya kita menjawab apa? Celaan dia. Kalau dia menghina, mengucapkan ucapan yang keras, maka yang dia inginkan adalah bagaimana kita menjawab ucapan ini. Jadi kalau kita menjawab, justru dia apa? Senang, berhasil. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in khallaitahu, seandainya engkau membiarkan dia, ya, kama dai yamutu, maka hampir-hampir dia meninggal karena marah. Ya, kalau kita biarkan dan tidak kita jawab ucapan jahil yang dia ucapkan, maka justru akan menjadikan dia apa? Menjadikan dia hampir-hampir meninggal karena semakin, ya, mangkel kepada kita. Ini adalah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya apabila kita dijahili oleh orang, diucapkan kepada kita ucapan yang tidak baik, kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik kita diam. Dan itu adalah sebaik-baik jawaban bagi orang tersebut. Jadi sifat yang kedua, seorang hamba Allah bukan mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti amarahnya, ya, sedikit-sedikit diucapkan ucapan yang tidak baik kepada dirinya, kemudian dia langsung membalasnya,
tetapi kembali dia mencari ridha Allah di dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya dibaca, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Iqra. Allati ba'daha. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Nah, kemudian Allah mengatakan sifat yang lain atau menyebutkan sifat yang lain di antara sifat-sifat hamba Allah, yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang bermalam untuk Rabb mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Ini adalah sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah ketika di malam hari mereka yabituna li rabbihim, mereka bermalam untuk Rabb mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Maksudnya mereka menggunakan sebagian malam untuk mencari ridha Allah, yaitu melakukan salat malam, melakukan ibadah di malam hari. Karena mereka mengetahui bahwasanya Allah SWT yang mereka sembah mendorong mereka untuk melakukan salat di malam hari dan bermunajat kepada Allah di malam hari, sehingga mereka senang dan bersemangat untuk melakukan salat di malam hari, ya, meninggalkan sebagian kenikmatan, meninggalkan sebagian kelezatan tidur di malam hari untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, dan di dalam Al-Quran Allah SWT banyak menyebutkan pujian kepada orang-orang yang melakukan salat malam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Dan ini adalah pujian Allah kepada para hambanya yang melakukan salat malam, karena mereka, itu disebutkan di dalam ayat ini bahwasanya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, yaitu dalam keadaan salat, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud. Dan Allah SWT mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur di malam hari, dan ketika di waktu sahur maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul lail. Afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Maka seorang hamba Allah ketika dia mendengar hadis seperti ini yang menunjukkan tentang keutamaan salat malam dan bahwasanya dia adalah salat yang paling afdal setelah salat fardu, menunjukkan tentang keutamaannya, lebih afdal daripada salat duha, lebih afdal daripada salat rawatib, lebih afdal daripada salat sunnah yang
yang lain. Maka dia bangkit dari tempat tidurnya di malam hari, melawan hawa nafsunya, berwudu, kemudian menghadapkan diri mereka kepada Allah, membaca Al-Quran, ruku', sujud, berdoa ketika sujud, menggunakan sebagian malamnya untuk bermunajat dan melakukan salat malam. Maka Allah SWT mensifati ibadur rahman, di antara sifat-sifatnya adalah mereka melakukan salat malam, mereka bermalam untuk Rabb mereka, sujjadan wa qiyaman, dalam keadaan mereka sujud dan dalam keadaan mereka berdiri, yaitu melakukan salat malam. Kemudian selanjutnya, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Di antara sifat mereka yang keberapa ini? Yang keempat. Ya. Jadi yang ketiga salat malam. Dan salat malam sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Dan dahulu Nabi SAW salat malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Kalau memang bisa 11 rakaat bagus. Ya, tapi kalau tidak mampu, maka seseorang salat malam sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia rutin, dan justru inilah yang paling dicintai oleh Allah, meskipun sedikit tetapi rutin dilakukan, sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun hanya sedikit. Kemudian Allah mengatakan, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari adab jahannam, atau palingkan dari kami adab jahannam. Sesungguhnya adab jahannam adalah adab yang gharaman, artinya yang melazimi, ya, orang yang berhak untuk diazab di sana. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan di antara sifat ibadur rahman adalah mereka berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari jahannam dan juga adabnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat hamba Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia mengharap supaya dijauhkan dia dengan sebab ibadah tersebut dari neraka dan dari siksaan neraka. Menunjukkan bahwasanya para hamba Allah, para ibadur rahman, mereka memiliki sifat khauf. Mereka memiliki sifat khauf, yaitu takut kepada Allah dan juga takut dengan jahannam. Ini adalah di antara sifat hamba Allah. Adapun seseorang yang mengatakan bahwasanya saya beribadah kepada Allah, ya, bukan karena takut dengan neraka, tetapi karena rasa cinta saja kepada Allah, maka orang yang demikian, sebagaimana diucapkan oleh sebagian salaf, dia adalah orang yang zindiq. Dia adalah orang yang zindiq, yaitu orang yang beribadah kepada Allah hanya karena mahabbah. Beribadah kepada Allah yang benar didasarkan oleh raja, yaitu pengharapan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah rasa takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah rasa mahabbah. Ini adalah ibadah yang dibenarkan, yaitu seseorang beribadah kepada Allah karena tiga sebab ini, yaitu karena mengharap rahmat dari Allah. Kemudian yang kedua adalah rasa karena takut kepada Allah dan juga takut dengan siksaannya. Kemudian yang ketiga adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahwasanya seorang hamba Allah yang sebenarnya, ya, mereka beribadah dan mereka takut kepada Allah dan mereka takut dengan siksaannya, sehingga mereka berdoa,
Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Dan ini mengharuskan apabila seorang hamba berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari jahannam, mengharuskan mereka melakukan sebabnya. Ya, dan menjauhi perkara-perkara yang mendekatkan diri mereka kepada jahannam dan juga siksaan. Ya. Jadi seorang hamba Allah selain dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari jahannam, jauhkanlah kami dari neraka, maka dia juga melakukan sebabnya. Apa sebabnya? Yaitu dengan melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Tidak cukup dengan hanya berdoa. Dan ini adalah doa yang sidq, doa yang jujur, yaitu doa yang diiringi dengan mengambil sebab, bukan hanya sekedar berdoa. Sebagaimana seseorang berdoa kepada Allah minta diberi keturunan, maka dia harus mengambil sebabnya. Maka dia harus menikah, dia mengambil sebabnya, karena tidak mungkin dia mendapatkan keturunan kecuali apabila dia menikah dan meminta keturunan yang saleh, kemudian dia mengambil sebabnya. Demikian pula di dalam urusan akhirat, apabila seseorang meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari jahannam, maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri dia kepada jahannam tersebut, berupa meninggalkan meninggalkan kewajiban atau dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahannam ini adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Dan ini menunjukkan bahwasanya para hamba Allah tersebut, mereka meminta kepada Allah dipalingkan dari jahannam, dan mereka tahu sebagaimana dikabarkan oleh Allah tentang sifat-sifat jahannam, dan bahwasanya jahannam adalah tempat yang pedih, di dalamnya ada siksaan yang kekal bagi orang yang memang penduduknya di sana seperti orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik. Demikian pula orang-orang yang munafik. Ya. Nah, kemudian setelahnya Iqra. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Nah, kemudian setelahnya atau sifat yang selanjutnya Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak, menunjukkan bahwasanya di antara sifat hamba Allah, mereka menginfakkan sebagian hartanya. Apabila mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak mubadzir, tidak berlebih-lebihan. Ya, artinya berlebih-lebihan di sini, ya mereka tidak berinfak sehingga infaknya ini memudarati apa yang wajib bagi dirinya. Ya, ini namanya berlebih-lebihan. Apabila seseorang berinfak, bersedekah, kemudian sedekahnya ini memudarati apa yang wajib menjadi kewajiban bagi dirinya, sehingga termudarati keluarganya. Misal berinfak dengan jumlah yang banyak, tetapi dengan infak tersebut akhirnya termudarati keluarganya, padahal ini adalah kewajiban bagi dia. Maka seorang hamba Allah ketika berinfak, dia tidak israf, yaitu tidak berlebih-lebihan sehingga memudarati dirinya sendiri dan juga keluarganya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman ay yudhi'a man ya'ud." Cukup bagi seseorang dosa apabila dia menyia-nyiakan keluarganya. Tidak boleh seseorang karena semangat dia untuk bersedekah, kemudian dia memudarati dirinya sendiri dan juga
keluarganya. Harus diperhatikan. Ya, jangan sampai dia israf di dalam berinfak. Walam yaqturu, dan mereka juga tidak bakhil. Artinya bakhil di sini menahan diri dari infak, yang menahan infak dari orang yang berhak. Menahan infak dari orang yang berhak. Maka ini adalah orang yang bakhil. Dan Allah SWT mencela orang-orang yang bakhil. Ya, di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil dan mereka menyuruh manusia untuk bakhil. Ini adalah celaan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bakhil. Maka seorang hamba Allah, mereka berinfak sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka melihat dua perkara ini. Mereka tidak israf, berlebihan sehingga memudarati dirinya dan juga keluarganya, dan mereka tidak bakhil, ya, mereka tidak menahan harta tersebut dari orang yang memang berhak untuk diberikan. Bagaimana sifatnya? Wa kana baina dzalika qawama. Mereka berinfak, ya, di antara dua ini, yaitu antara israf dan juga bakhil. Pertengahan. Ya, berinfak tidak israf berlebihan, dan mereka juga tidak bakhil di dalam berinfak. Artinya mereka pertengahan, ya, memberikan manfaat kepada orang lain dengan ikhlas tanpa memudarati diri sendiri dan juga keluarganya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la darara wala dirar. Tidak ada atau tidak boleh memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Nah, setelahnya, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat yang lain, bahwasanya mereka tidak berdoa bersama Allah sesembahan yang lain. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Seorang hamba Allah, maka dia tidak berdoa kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya ridha apabila kita menyembah hanya kepada Allah. Allah hanya ridha kepada kita apabila kita hanya menyerahkan ibadah kepada Allah. Dan Allah sangat marah apabila melihat seorang hamba menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam ayat yang banyak Allah mencela orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, Allah SWT mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah sesembahan yang lain yang tidak ada burhan, tidak ada bukti di dalamnya, maka sesungguhnya hisabnya atas Allah. Itu Allah yang akan menghisab dia, Allah yang akan menyediakan hukuman bagi orang tersebut. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir.
Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Yarda lakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 perkara. Ridha untuk kalian 3 perkara, atau meridhai bagi kalian 3 perkara. Di antaranya an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai dari kita adalah tauhid. Dan Allah sangat tidak ridha dengan kesyirikan. Maka seorang hamba Allah, apabila dia ingin menjadi seorang hamba Allah yang sebenarnya, dia harus memiliki sifat ini, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, meskipun dia memakai peci, atau dia memakai sarung, memakai baju koko, atau bahkan dia sholat di masjid, tetapi dia masih menyekutukan Allah, maka dia bukan hamba Allah yang sebenarnya. Sifat hamba Allah yang paling utama adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak. Seorang hamba Allah, maka dia berhati-hati dengan masalah darah. Ya, karena yang menciptakan mereka ini juga Allah. Dia tidak menumpahkan darah, membunuh kecuali apa yang memang diperbolehkan oleh Allah. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Kalau memang diperbolehkan oleh Allah, maka dia siap melaksanakan. Kalau diharamkan, maka dia tidak berani membunuh sebuah jiwa. Dan ini adalah sifat hamba Allah yang mulia, yaitu mereka tidak mengikuti hawa nafsunya, membunuh kalau memang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan dan diharamkan, maka dia orang yang paling jauh dari menumpahkan darah. Ya, maka Allah mensifati mereka, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, kecuali dengan yang hak. Ya, kecuali memang diizinkan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Pada asalnya tidak halal, ya, menumpahkan darah seorang muslim. Dan di dalam ayat Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah marah kepadanya dan melaknatnya, dan Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar. Maka tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara atau dengan 3 sebab. Yang pertama kata beliau, an-nafsu bin nafsi. Ya, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. At-thayyibu zani. Yang pertama adalah seorang thayyib yang berzina, yaitu seseorang yang sudah pernah nikah, ya, dengan nikah yang sah, kemudian dia berzina, atau dinamakan dengan muhsan. Maka orang yang demikian, hukumannya apabila sampai kepada pemerintah dan kepada mahkamah, maka hukumannya adalah dirajam, yaitu dipendam di dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Orang yang membunuh dan sampai perkaranya kepada mahkamah, maka harus dibunuh. Ya, apabila tidak ada di antara ahli waris yang terbunuh yang memaafkan, maka hukumannya adalah dibunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas di dalam
orang-orang yang dibunuh, yaitu orang yang membunuh dibunuh. Ya. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Ada orang Islam meninggalkan agamanya atau murtad, maka Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengubah agamanya maka hendaklah kalian bunuh. Dan maksudnya di sini adalah pemerintah yang sah, penguasa yang sah, mereka lah yang melakukan hukuman bagi orang yang murtad. Jadi di antara sifat hamba Allah, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Seperti orang Islam, maka ini adalah jiwa yang diharamkan, kecuali 3 tadi. Atau yang kedua adalah orang yang kafir selain kafir yang harbi, orang yang kafir selain kafir yang memerangi umat Islam, seperti kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, atau kafir dhimmi yang mereka membayar jizyah dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani, atau kafir musta'man yang mereka masuk ke negeri kaum muslimin dalam keadaan memiliki jaminan dari sebagian orang Islam. Baik. Kemudian Allah mengatakan wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Di antara sifat hamba Allah, mereka tidak mengikuti syahwat kemaluannya. Dia memiliki keinginan dan memiliki syahwat seperti manusia yang lain, tetapi dia mendahulukan ridha Allah dan juga kecintaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan perzinaan. Ya. Dan bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal farju, adalah lisan dan juga kemaluan. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali bagi istri-istri mereka dan juga yang menjadi budak-budak mereka. Inilah yang dihalalkan, yaitu istri. Kemudian yang kedua adalah budak-budak wanita. Adapun yang lain maka tidak dihalalkan atas mereka. Maka seorang hamba Allah, meskipun dia memiliki syahwat, dia berusaha untuk mengedepankan ridha Allah dan kecintaan Allah di atas syahwatnya, sehingga dia tidak melakukan perzinaan. Wa man yaf'al dzalika yalqa athaman, dan barang siapa yang melakukan demikian, dia akan menemui athaman. Yang dimaksud dengan athaman di sini adalah nama sebuah lembah di Jahannam. Nama sebuah lembah di Jahannam. Ini adalah athaman. Dan athaman lain dengan athaman. Kalau athaman artinya adalah dosa, jamak dari itsm. Tapi athaman di sini maksudnya adalah lembah di dalam Jahannam. Maka barang siapa yang melakukan demikian, dia akan menemui siksaan ini, yaitu akan mendapatkan athaman, yaitu lembah di dalam Jahannam. Yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan. Ya, akan dilipat gandakan baginya azab di hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan dia terhina. Yudha'af, dilipat gandakan azab di dalam athaman tadi di hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan dia terhina. Ya, sampai jam 9 insyaallah ya. Jam 9 ya. Tadi kita katakan sampai jam setengah 9, tapi kayaknya waktunya ya sangat kurang sekali. Insyaallah sampai jam 9 kita usahakan. Kemudian wa yakhlud fihi muhana, dan mereka dalam keadaan kekal terhina di dalamnya. Tadi disebutkan 3 dosa. Apa saja tadi? Syirik, kemudian apa? Membunuh, kemudian yang ketiga berzina.
Para ulama menjelaskan, apabila melakukan tiga-tiganya sekaligus, maka dia kekal di dalam neraka. Berbuat syirik besar, membunuh, dan dia berzina. Barang siapa yang melakukannya demikian, maka dia akan dilipat gandakan azabnya dan dia akan kekal di dalam neraka. Kenapa dia kekal? Karena melakukan syirik. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya surga. Ya, mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini kalau melakukan tiga sekaligus, maka dia kekal di dalam neraka karena syirik, ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Atau yang kedua, seandainya dia melakukan syirik saja, maka dia juga kekal di dalam neraka. Meskipun dia tidak berzina, tidak membunuh, melakukan syirik saja, maka dia kekal di dalam neraka. Tapi kalau dia hanya melakukan zina dan tidak melakukan syirik, atau dia membunuh dan dia seorang muslim yang tidak melakukan syirik, maka orang yang demikian dia mendapatkan azab kalau Allah menghendaki, tetapi tidak sampai kekal di dalam neraka. Ya, karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa yang lain, yaitu selain syirik. Dan zina adalah di bawah syirik, membunuh juga demikian di bawah syirik. Maka yaghfiru duna dzalika liman yasha, Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki. Selama dia tidak menyekutukan Allah, maka masih ada harapan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ya, kalau Allah menghendaki maka Allah ampuni, tidak diazab dengan sebab dosa tersebut. Dan kalau Allah menghendaki maka Allah azab terlebih dahulu di dalam neraka, tetapi tidak kekal selamanya di dalam neraka. Jadi firman Allah, wa yakhlud fihi muhanan, ini bagi orang yang melakukan apa? Syirik. Adapun yang tidak melakukan syirik, maka dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau menemui diriku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangi dirimu dengan ampunan sepenuh bumi. Ya, selama tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah SWT, ya, ada harapan dari kita bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita. Baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat, ya, melakukan satu di antara perkara tadi atau melakukan semuanya. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, ya, bertobat, menyesal, dia melakukan syirik dan dia menyesal, kemudian meninggalkan kesyirikan tersebut dan berkeinginan kuat untuk meninggalkan kesyirikan tersebut di masa yang akan datang. Atau dia berzina kemudian bertobat, atau dia membunuh kemudian dia bertobat, maka illa man tab, kecuali orang yang bertobat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila amalan salihah, kemudian dia beramal dengan amal saleh. Ya, maka orang yang demikian yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan mengganti kejelekan dia, sayyi'at dia dengan kebaikan-kebaikan.
Ini menunjukkan yang pertama, bahwasanya orang yang melakukan syirik sekalipun, kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, selama taubat tersebut dilakukan sebelum sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Karena Allah mengatakan illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Berarti orang yang melakukan syirik sekalipun, seandainya dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula orang yang berzina, maka jangan dia berputus asa selama dia bertobat, sebelum dia meninggal dunia, maka akan diampuni oleh Allah. Bahkan orang yang membunuh juga demikian. Orang yang membunuh juga demikian, meskipun dia membunuh ratusan orang dengan cara yang mengerikan, tetapi kalau dia bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Antara dia dengan Allah. Tapi kalau urusannya, perkaranya sudah sampai ke penguasa, ke qadhi, ke pengadilan, maka harus ditegakkan di sana hukum qisas. Kalau sudah ke sana, sampai ke sana urusannya, maka harus ditegakkan di sana hukum qisas. Orang yang berzina, kalau dia muhsan, maka dirajam. Orang yang membunuh, maka dia dibunuh. Ini kalau sudah sampai perkaranya ke pengadilan, maka hukum Islam demikian. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa kana fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertobat tersebut, maka Allah akan mengganti sayyi'at dia dengan hasanat. Mengganti kejelekan dia dengan kebaikan. Ini ada dua penafsiran. Ada di antara ulama yang mengatakan diganti kejelekannya dengan kebaikan. Maksudnya dosa-dosanya tadi, dosa-dosa dan juga maksiatnya tadi yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, apabila dia bertobat, maka dosa tadi dirubah oleh Allah justru menjadi apa? Kebaikan. Awalnya dia adalah sayyi'ah, dosa, tetapi kalau dia bertobat, dosanya tadi diganti dengan pahala. Jadi dosanya sudah diampuni, diampuni oleh Allah, ditambah lagi dosanya diganti dengan apa? Diganti dengan pahala. Ini tafsiran yang pertama. Dan ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya apabila seseorang bertobat, maka amalan jeleknya akan dirubah oleh Allah menjadi amalan yang baik. Yang sebelumnya syirik diganti dengan tauhid, yang sebelumnya bid'ah diganti dengan sunnah, yang sebelumnya maksiat diganti dengan ketaatan. Ini adalah dua tafsiran dan tidak ada pertentangan di antara dua tafsiran ini, dan seseorang bisa mendapatkan keutamaannya dua-duanya sekaligus. Berubah amalannya dari yang jelek menjadi baik, demikian pula dosa dan juga maksiat yang dia lakukan selama ini, dan itu adalah sayyi'ah, dirubah oleh Allah menjadi hasanat, yang menjadi kebaikan. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah mengatakan wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh, maka dialah orang yang bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Menunjukkan bahwasanya bertaubat harus diiringi dengan amal saleh. Seseorang apabila bertobat maka harus diiringi dengan amal saleh, harus ada konkretnya. Bukan hanya sekedar pengakuan bertaubat, tetapi harus diiringi dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau sebelumnya dia meninggalkan kewajiban dan dia sekarang menyatakan bertaubat, maka harus melaksanakan kewajiban tersebut. Harus ada amal soleh. Kalau sebelumnya dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertaubat, maka hendaklah dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan meninggalkan kemaksiatan adalah termasuk bagian dari
amal saleh. Fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka orang yang demikianlah yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Yaitu orang yang bertaubat dan diiringi dengan amal saleh. Adapun seseorang yang bertaubat tetapi dia tidak berubah, kewajiban masih dia tinggalkan, kemaksiatan masih dia langgar, maka orang yang demikian tidak bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mohon maaf saya baca sendiri ya, biar cepat. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan mereka di antara sifatnya la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menghadiri ya kedustaan. Yang dimaksud dengan azur di sini adalah perkara yang haram, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah, mereka tidak menghadiri majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang di situ ada keharaman. Seperti misalnya majelis ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, atau majelis musik, atau majelis perjudian, atau majelis namimah, fitnah. Maka yang demikian seorang hamba Allah tidak menghadiri majelis-majelis tersebut. Ya, walladzina la yashhaduna az-zur. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melewati perkara yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, dan masuk di dalamnya perkara yang maksiat tentunya, maka mereka marru kirama, maka mereka hanya melewati saja, dan mereka dalam keadaan kiraman, dalam keadaan mereka menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi mereka tidak menyia-nyiakan waktunya di dalam perkara yang tidak ada faedah. Demikian pula tidak menggunakan waktunya untuk kemaksiatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka seorang hamba Allah, dia menjaga waktunya dengan baik, ya, tidak menggunakan waktunya di dalam perkara yang tidak ada faedahnya, apalagi yang merupakan kemaksiatan kepada Allah. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak tersungkur dalam keadaan tuli dan buta. Ini di antara sifat hamba Allah, mereka senang mendengar kalamullah. Kan dia adalah hamba Allah, ya. Dan seorang hamba Allah senang mendengar apa? Kalamullah, membacanya dia senang, ya. Mendengar kalamullah dia senang, karena dia sudah cinta kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Makanya ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak berpaling, ya. Lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Mereka tidak tersungkur dalam keadaan tuli dan tidak tersungkur dalam keadaan buta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba-hamba Allah apabila dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur dalam keadaan mereka berusaha untuk mendengar, ya, firman Allah dan berusaha untuk memahami, ya, dan tidak memalingkan diri mereka dari ayat-ayat Allah tersebut. Sebagaimana dalam ayat Allah yang lain, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat tersebut, mereka kharru sujjadan, mereka dalam keadaan tersungkur sujud kepada Allah, wasabbahu bihamdi rabbihim,
dan mereka bertasbih, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan dirinya. Artinya di antara sifat hamba Allah, apabila diingatkan dengan ayat Allah mereka berusaha untuk mendengar, tidak berpaling. Ya, ini adalah dari Allah. Siapapun yang mengucapkan, ya, maka dia berusaha untuk mendengar. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan kepada dirimu Al-Qur'an, maka hendaklah kalian berusaha untuk mendengarnya. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa. Apa doa mereka? Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami. Ini adalah doa hamba-hamba Allah. Selain mereka mendoakan untuk dirinya sendiri, mereka juga mendoakan untuk siapa? Keluarganya. Ya, doanya apa? Dia mengatakan, ya Allah, berikanlah untuk kami di antara istri kami dan juga keturunan kami penyejuk mata. Orang-orang yang beriman dan hamba-hamba Allah, sejuk mata mereka ketika melihat keluarganya juga taat kepada Allah. Jadi ketika dia mengatakan, ya Allah, jadikan istri kami dan anak kami penyejuk mata, pada hakikatnya mereka meminta kepada Allah supaya menjadikan istrinya adalah istri yang salihah, dan berdoa kepada Allah meminta supaya keturunannya menjadi keturunan yang saleh. Ya, inilah maksud doa mereka, yaitu ingin melihat istri dan juga anaknya dalam keadaan saleh seperti dirinya. Maka dia mendoakan untuk dirinya sendiri dan juga berusaha untuk mendoakan keluarganya. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba Allah, dan dia berkewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya. Dan Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hendaklah engkau memberikan peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ya, jangan sampai kita melalaikan anak dan juga istri kita. Ya, dan doa sekali lagi melazimkan kita harus mengambil sebabnya. Kita ingin istri kita baik, anak kita baik, ingin melihat istri kita salihah, anak kita salihin, maka kita harus mengambil sebabnya. Jangan malas kita memberikan ta'lim kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan apabila mereka lupa, bersabar menyuruh mereka untuk menegakkan salat, mengajak mereka kepada majelis-majelis ilmu. Ya, jadi doa yang shadiq, doa yang jujur adalah doa yang diikuti dengan apa? Dengan sebab. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta semoga istri kita dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata, maka harus kita lakukan sebabnya. Ini adalah seorang, ya, sifat seorang hamba yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imaman. Dan jadikanlah ya Allah kami ini sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi maksud dengan imam adalah yang dicontoh. Ya, dan tidak mungkin seseorang dicontoh oleh orang-orang yang bertakwa kecuali dia juga bertakwa. Ya, tidak mungkin seseorang dicontoh oleh orang-orang yang bertakwa kecuali dia sendiri sampai derajat apa? Sampai derajat takwa. Ya, demikian pula imam di sini tidak harus dia menjadi seorang yang ditokohkan. Ya, imam di sini tidak harus dia menjadi orang yang ditokohkan, harus terkenal dan lain-lain. Ya, tetapi maksud imam di sini adalah orang yang dicontoh. Dicontoh di dalam ucapannya. Ya, sehingga seseorang tenang mendengar ucapan dia. Dan dicontoh di dalam perilakunya.
Sehingga sebagian orang meskipun dia bukan orang yang terkenal, tetapi ketika orang lain melihat dia ingat kepada Allah. Atau ketika dia melihat orang tersebut, maka dia tergerak hatinya untuk mengikuti, padahal dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang memiliki kedudukan. Waj'alna lil muttaqina imaman, jadikanlah ya Allah kami ini adalah orang yang dicontoh bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini tidak harus sekali lagi dia menjadi orang yang terkenal atau orang yang memiliki kekuasaan dan seterusnya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, akan dibalas dengan ghurfah. Yang dimaksud dengan ghurfah adalah jannah, surga. Dinamakan demikian karena dia adalah tempat yang tinggi. Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka, yaitu sabar di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan sabar di dalam takdir. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salaman, dan mereka kelak akan disambut di dalam surga dengan tahiyah, dengan penghormatan, wa salaman, dan disambut dengan ucapan selamat. Dan ini adalah kenikmatan seseorang datang di tempat yang baru kemudian disambut dengan ikram, dengan penghormatan. Demikian pula dengan ucapan selamat, ya, menunjukkan bahwasanya di dalamnya dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang memudarati dia, tetapi yang akan dia dapatkan adalah keselamatan. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqaman, mereka kekal di dalamnya dan surga adalah sebaik-baik tempat tinggal, ya, dan tempat berdiam diri. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan kalian kalau bukan karena doa kalian. Katakanlah Allah tidak cinta kepada kalian dan tidak peduli dengan kalian kalau bukan sebab doa kalian, yaitu ibadah kalian, baik doa permintaan kalian maupun ibadah secara umum. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama, maka sungguh kalian telah mendustakan, yaitu orang-orang kafir, maka akan, ya, azab tersebut akan melazimi kalian. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa bersifat dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Di antaranya bahwasanya mereka adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan merendahkan hati. Apabila diajak atau dicela oleh orang lain, maka dia mengucapkan ucapan yang selamat dari dosa. Mereka menjaga salat malam, mereka berdoa semoga dijauhkan dari jahanam. Kemudian mereka apabila berinfak, ya, berinfak secara pertengahan, tidak boros dan juga tidak bakhil. Dan mereka tidak melakukan kesyirikan, dan mereka tidak berzina, dan mereka tidak membunuh sebuah jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak. Dan mereka bertobat kepada Allah. Dan di antara sifat mereka tidak menghadiri majelis-majelis yang di situ ada keharaman. Dan apabila mereka melewati, ya, sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka mereka melewati begitu saja. Apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak berpaling. Dan mereka berdoa untuk dirinya sendiri dan juga untuk istri dan juga anak-anaknya, semoga, ya, dijadikan mereka ini penyejuk mata. Dan mereka berdoa semoga menjadi orang yang diteladani oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, baik, mau ada pertanyaan? Baik, mungkin satu pertanyaan saja. Kita pilih yang sesuai dengan tema pada malam hari ini. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Allah menganugerahkan kepada manusia kehendak untuk beriman atau sebaliknya. Namun pada riwayat yang lain, Allah telah menetapkan setiap manusia pada akhirnya
sebagai penghuni surga atau neraka jauh sebelum ia diciptakan. Mohon penjelasannya. Saya masih awam melihat kedua jenis riwayat tersebut kontradiktif. Tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil tersebut dan semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kita diperintahkan untuk beriman dan beramal saleh adalah dari Allah. Ya, demikian pula ayat-ayat yang berisi tentang takdir. Sebagaimana firman Allah, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini juga berasal dari Allah. Maka seorang muslim beriman dengan seluruh yang datang dari Allah. Ya, sebagaimana ucapan orang-orang berilmu, kullun min 'indi rabbina, semuanya adalah berasal dari Rabb kami. Maka kita beriman dengan semuanya, baik ayat yang menyuruh kita untuk beriman dengan takdir maupun ayat yang isinya menyuruh kita untuk beriman dan beramal saleh. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dan Nabi SAW, beliau adalah qudwah kita dan teladan kita, dan kita tidak ragu bahwasanya beliau adalah orang yang paling beriman dengan takdir. Ya, tidak ada yang lebih besar imannya dengan takdir daripada Rasulullah SAW. Tetapi beliau beramal dan juga beriman dan juga beramal saleh. Ya, beriman dan juga beramal saleh, mengambil sebab. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Kita semua mengakui bahwa mereka adalah orang yang paling beriman dengan takdir, tetapi mereka tidak meninggalkan amal saleh. Dan suatu saat Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabat, ya, fimal amal, untuk apa kita beramal? Kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Hendaklah kalian beramal, maka masing-masing akan dimudahkan oleh Allah. Ini adalah jawaban. Kalau masih ada di dalam diri antum, ya, was-was dari syaitan yang mengatakan semuanya sudah ditulis, surga dan neraka sudah ditulis, maka hendaklah engkau meninggalkan amalan. Maka segera kita ingat hadis ini. Nabi SAW mengatakan, i'malu, hendaklah kalian beramal. Ya, beramal, melakukan solat, beriman dan beramal soleh. Jangan kita meninggalkan amalan. Apa hukuman bagi orang yang berzina sedangkan mereka belum pernah menikah, dan bagaimana cara mereka bertaubat? Apabila belum pernah menikah, maka dicambuk. Ya, dicambuk minimal 80 kali. Ya, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini apabila mereka belum pernah menikah. Ya. Nah, dan yang melakukan sekali lagi adalah siapa? Pemerintah dan juga penguasa yang sah. Tidak boleh kita menegakkan hukuman had seperti itu dengan individu. Ya, tetangga misalnya melakukan perzinaan, kemudian kita menegakkan, ya, hukuman tersebut sendiri, enggak boleh. Ini adalah tugasnya apa? Tugas pemerintah dan juga penguasa. Kalau perkaranya sampai kepada pengadilan, ya, kepada mahkamah, maka harus ditegakkan yang demikian. Tapi kalau belum sampai kepada mahkamah dan hanya diketahui oleh keluarga misalnya, atau hanya diketahui oleh dirinya sendiri, maka yang demikian cukup dirinya sendiri yang mengetahui, dan tidak perlu dia mengabarkan perzinaan ini atau, ya, dosa ini kepada orang lain. Kalau Allah sudah menutupi dosa seseorang, maka tidak perlu dia membuka aib dosanya sendiri. Tidak perlu dia membuka dosanya sendiri kepada orang lain. Cukuplah dia bertobat kepada Allah, menyesal dengan apa yang sudah diperbuat, kemudian meninggalkan dan berjanji untuk tidak melakukan dosa ini kembali di masa yang akan datang. Nah,
Tolong ditekankan kembali nasihat tentang bahaya zina, baik mata, tangan dan lain-lain, terutama pada saat sekarang ini sedang maraknya berzina. Iya, zina ini adalah termasuk min kaba'irudz dzunub, termasuk dosa yang besar. Dan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Ya, apalagi melakukan perzinaan. Dan di antara perkara yang mendekatkan seseorang kepada perzinaan, di antaranya adalah khalwah, berduaan dengan selain mahram. Ya. Kemudian juga berjabat tangan dengan selain mahram. Melihat perkara-perkara yang diharamkan, mendengarkan sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu. Ya, maka ini adalah di antara hal-hal yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan. Dan sekali lagi Nabi SAW menyebutkan di antara perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah kemaluan. Itu tidak bisa menjaga kemaluannya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk yang mendengarkan. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator.